Pemasaran. Pemasaran dibutuhkan oleh rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam public relation. Berjumpa lagi sahabat public relation, sahabat PR, sahabat humas dimanapun Anda berada. Dengan CEO PR, Bit Anjari Umarjianto, dan didukung penuh oleh Persi dan Perhumasri. Pada episode ketiga ini, saya punya tamu yang sangat luar biasa. Nun jauh di mato, jauh di mata, dari Bandung sih sebetulnya, dekat dengan Jakarta, dan yang luar biasa adalah beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Ernina Susana Dewi, SPPK, MKes, MMRS. Apa kabar Dr. Nina? Alhamdulillah, baik Pak Anjari. Alhamdulillah, udah lama banget nggak ketemu ya saya ini. Iya. Sebelum pandemi ya terakhir ketemu. Iya, karena COVID ya. Iya. Nah, saya mau sahabat PR yang perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, RHSAS, baru saja merayakan hari ulang tahun ke-97. Wow, hampir 1 abad nih. Iya, betul. Berarti selisih sekitar 3-4 tahun dengan RSCM ya? Iya, betul. Adiknya RSCM jadi. Adik yang nomor berapa ini Dok? Iya, beda 3 tahun. Ulang tahun buat RSAS, semoga semakin melayani pasien. Dok, ya. Yang menarik nih, saya mulai nanya. Ya. Yang menarik ketika ulang tahun kemarin saya nonton Dok, secara itu konsep baru menurut hemat dalam pandangan saya, itu konsep baru dan itu agak lama 2-3 jam begitu. Dan yang menarik, saya nonton penampilan Dr. Nina. Actingnya luar biasa loh, nyanyi bagus suaranya, acting dengan satpam nembak gitu juga keren. Pinter nyanyi, pinter acting gitu. Nah, yang saya mau tanya adalah Dok, bagaimana sih, cerita dulu dong, gimana konsep acara ulang tahun kemarin? Itu kan bagian dari event PR sebetulnya. Ya, betul. Boleh ceritakan gimana sih? Boleh ya. Jadi hari ulang tahun di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu dibuat menjadi pesta rakyat. Jadi di situ kita bisa menginformasikan, kalau bahasa Sunda bilangnya kabisa. Jadi kabisa itu apa yang dipunyai, bakat-bakat terpendam itu ditayangkan. Kemudian dikaitkan juga dengan COVID. Jadi di dalam lomba kan ada lomba puisi mengenai masker gitu. Jadi mengenai yang lain-lain. Kemudian juga ada hal-hal yang memang ingin kami sampaikan, termasuk di dalam kabaret, walaupun tidak tersirat, tapi kan ada tema GAN. Jadi dikemas dalam bentuk art yang menghibur, tapi sebetulnya kalau kita lihat isinya itu hubungan dengan COVID. Jadi ada makhluk dari COVID dan sebagainya. Jadi supaya orang tertarik untuk melihat, selama itu kan kita lama tuh. Dikemas menarik, dan ini dikemasnya dengan serius Pak. Jadi kami memakai, ada sutradaranya, ada geraknya, ada lagu, sehingga ini menjadi tayangan yang menarik. Bukan hanya untuk internal ini, saya nontonnya di YouTube. Tayangan ini, tapi juga bisa dilihat oleh, karena saya lihat YouTube 20.000 itu penontonnya. Jadi itu pesta rakyat. Jadi saya ingin di tengah-tengah adanya COVID ini, rakyat kami tetap bisa bersenang, jadi berbahagia, bergembira dengan tayangan yang disampaikan dari tingkat direksi. Kebanyakan itu sebetulnya eselon 34 itu, pejabat itu. Jadi yang kabaret itu semuanya pejabat eselon 34 Pak. Oh, direksi. Yang nyanyi itu dangdut, nyanyi itu semuanya direksi 5 orang. Jadi kami setiap ulang tahun kami menghibur karyawan, jadi kami sendiri yang jadi objek gitu. Tapi itu menurut saya salah satu dari strategi PR juga gitu, untuk internal dan eksternal. Iya. Di tengah pandemi sebetulnya apa yang mau dicapai dengan event PR berupa peringatan ulang tahun HUT dengan konsep yang baru atau mengadopsi adaptasi kebiasaan baru itu? Ya, di Rumah Sakit Hasan Sadikin sebenarnya untuk COVID ini kami mempunyai prinsip dari awal, tidak tertular dan tidak menularkan. Jadi hal itu kami harus terus-menerus mengingatkan mereka untuk selalu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Jadi itu termasuk yang dikemas di dalam acara HUT itu. Dari awal sampai akhir itu
ada itu disinggung-singgung mengenai hal itu. Jadi konsepnya kami mengingatkan agar saat ini COVID loh, tapi kita harus tetap, walaupun sebenarnya gini, walaupun Rumah Sakit Hasan Sadikin sebetulnya kita mempunyai positivity rate yang sangat rendah Pak, karena kami sebelum HUT itu masih dalam acara HUT, kami memeriksa PCR masif untuk seluruh karyawan sebanyak 3.800 karyawan dan non karyawan yang bekerja di Hasan Sadikin, semuanya dalam 8 hari berturut-turut itu diperiksa, jadi satu hari sekitar 500 orang, dan ternyata dari 3.800 itu yang positif hanya 14 orang. 14. Hingga 0, berapa itu dok? 0,37%. 0,37%. Dan ya, walaupun hanya sedikit, tapi tetap ini harus continue. Jadi terus diberikan, termasuk di dalam HUT kami ulang lagi supaya mereka selalu ingat bahwa kita tidak tertular dan tidak menularkan. Jadi artinya ya walaupun pesta, tapi tetap intinya kita untuk COVID. Iya. Artinya karena ini pesta rakyat, tidak hanya rakyat RSHS, tetapi rakyat ekstra RSHS, tentu ingin dipersepsikan oleh publik itu RSHS sebagai sesuatu yang merakyat, begitu? Ya, jadi kita berusaha memperlihatkan bahwa keseriusan kita di dalam menangani COVID dengan menunjukkan bahwa positivity rate kita kecil loh. Jadi artinya masyarakat jangan takut untuk berobat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi dan kita tetap walaupun kita dengan keseriusan menangani COVID, tapi kita masih tetap bisa memberikan refreshing kepada karyawan dengan hiburan-hiburan tersebut. Jadi seimbang lah gitu. Jadi di segi stres kita juga ada artnya dan sebagainya gitu Pak. Baik. Dokter Nina, menurut catatan kami, Dokter Nina sebagai nahkoda dari RSHS itu sejak 2018. Ya. Ada konon katanya, saya dalam catatan kami, Dokter Nina ingin mengubah citra dari RSHS. Ya. Oh, iya. Nah, ini dari sisi public relation nih. Sebetulnya apa yang Dokter Nina ingin, citra apa yang ingin ditancapkan ke benak publik tentang RSHS? Ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin itu kan rumah sakit rujukan nasional Pak, kemudian rumah sakit rujukan infeksi nasional dan rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dan PPK 3, rumah sakit PPK 3 itu satu-satunya di Jawa Barat yang mengampu 20% penduduk Indonesia. Jadi betapa beban kami itu 1/5 penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. Yeah. Tapi rumah sakit PPK 3 kan hanya satu nih. Jadi kesannya itu memang kita seperti yang kapal yang besar dengan banyak isi dan sebagainya. Kami ingin membuat image yang pertama adalah saya memberikan satu tagline. Rumah Sakit Hasan Sadikin itu singkatan dari Rumah Sakit Somea HD Kasemah. Itu bahasa Sunda. Apa itu tadi? Somea? Somea HD Kasemah. Jadi Somea itu humble ya, jadi menimbulkan empati gitu. Jadi melihat pasien itu kita empati ke pasien. Somea HD itu baik HD, jadi berniat tulus. Kasemah itu tamu. Jadi saya meminta ada perubahan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, bahwa semuanya di samping 5S tuh salam, sapa, senyum, santun itu sopan santun. Ini ada humble-nya gitu, jadi anak humble. Jadi anggaplah bahwa sesuai dengan standar akreditasi bahwa pasien itu, bila pasien itu diri saya, bila pasien itu saudara saya, orang tua. Jadi kita harus memperlakukan pasien supaya pasien merasa itu nyaman di rumah sakit. Itu yang ingin saya ubah pada saat pertama kali. Jadi dan saya juga ingin walaupun bagaimana kita harus bangga menjadi rumah sakit warga Rumah Sakit Hasan Sadikin, sehingga kami meningkatkan promosi-promosi atau ya sebagai PR tentu saya juga ingin jadi unggulan-unggulan tuh lebih dikenal oleh masyarakat seperti itu. Jadi dengan banyak cara. Iya, menarik. Saya nanti bicara unggulan, tetapi saya mau ulangi. Jadi akronim RSHS ini adalah Rumah Sakit Somea HD Kasemah. Oke. Ya. Kalau disingkat itu bunyinya rumah sakit yang ramah ya? Ya, rumah sakit yang ramah. Yang ramah terhadap pasien, terhadap pengunjung, terhadap publik lah begitu. Ya. Nah, saya coba mau tarik ketika kemudian akronim atau tagline itu program bagaimana sebagai Direktur Utama Rumah Sakit RSHS mempunyai program supaya tercapai image itu. Ya. Ada beberapa strategi Pak.
Ini sebetulnya kalau saya bicara mengenai direktur utama sebagai CEO, nanti saya punya cerita khusus sebelum di Hasan Sadikin saya di Rutin Suruh. Itu pertama kali saya sadar bahwa waduh betul nih yang namanya direktur utama tuh sebenarnya CEO utama gitu itu waktu dari Iya, PR utama. Iya, PR utama gitu. Nah, di Hasan Sadikin tentu karena ternyata sejak pengalaman di Rutin Suruh itu, jadi saya merasa bahwa memang direktur utama itu sebagai ambasador, jadi brand ambasador. Jadi kita harus satu memang memahami betul apa yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kedua mempunyai keinginan untuk citra kita selalu baik gitu. Jadi kemanapun kita pergi ya kita harus sadar bahwa saya itu membawa nama Hasan Sadikin, itu yang selalu saya ingat. Jadi untuk Somea HD Kasemah itu saya memakai beberapa cara Pak. Jadi begitu saya ketemu dengan siapapun misalnya pemimpin-pemimpin ini, jadi saya kalau bertemu, saya Nina, Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Wah, sudah mulai dicitrakan lah. Nah, jadi dengan senyum, dengan itu. Kemudian kalau misalnya ada kesempatan untuk bicara, saya selalu bicara, boleh nggak saya ikut bicara untuk promosi Hasan Sadikin? Termasuk di pikiran rakyat misalnya di wawancara itu saya minta tagline-nya Rumah Sakit Hasan Sadikin Somea HD Kasemah. Jadi di pikiran rakyat yang gede itu langsung terpampang Nina Susana Dewi direkturnya dengan tagline gitu. Jadi masyarakat Jawa Barat langsung bisa melihat. Jadi dengan segala cara agar tampak bahwa kita ada perubahan di dalam budaya. Baik. Terus Dokter Nina bagaimana sebagai leader sudah menunjukkan itu secara konsep dan mindset. Bagaimana kemudian menginternalisasi terhadap tim? Ya, jadi juga ini ada caranya Pak. Kan kami punya di dalam manajemen kami sekarang di eselon 3-nya kan ada di struktur eselon 4 ya. Eselon 4 itu ada kepala subag humas. Jadi ini masuk juga ke dalam program humas. Kami untuk internal itu melatih Pak. Jadi di SDM itu sudah ada pelatihan mengenai itu bagaimana kita dari front line sampai ke belakang bagaimana kita Somea HD Kasemah. Jadi kami untuk service of excellence-nya itu bekerja sama dengan pihak-pihak luar supaya di administratif dulu, udah gitu nanti di bagian-bagian presiden dan sebagainya kami bertahap menyampaikan bagaimana kita harus Somea HD Kasemah. Dan setiap dulu sebelum COVID kan setiap upacara tanggal 17 itu selalu saya ingatkan. Jadi apapun dalam acara apapun selalu kami sampaikan, dikomunikasikan bahwa kita harus selalu Somea HD Kasemah dan sebagainya. Jadi di dalam beberapa itu selalu disampaikan supaya mereka ingat. Karena ternyata susah ya untuk mengubah budaya sedemikian rupa tiba-tiba itu tidak bisa. Jadi tapi selalu diingatkan. Jadi kalau ada komplain itu langsung kita sampaikan ke yang bersangkutan dan saya biasanya menyampaikan secara nantinya kalau misalnya ada yang luar biasa saya sampaikan dalam upacara. Ditemukan ini mohon ingat kembali bahwa kita mempunyai tagline Somea HD Kasemah itu, jadi selalu saya ingatkan seperti itu. Oke, artinya secara kerangka pikir, mindset dan leadership seorang Dr. Nina sudah melakukan itu. Nah, bahwa kemudian secara CEO sebagai direktur utama tentu selain menanamkan mindset dan leadership juga perlu dibangun sebuah sistem. Nah, bagaimana implementasi dari saya lupa bahasa Sundanya, saya susah jadi mohon maaf gitu ya. Somea HD Kasemah. Bagaimana melakukan sistematisasi? Sistem apa yang dibangun oleh Dr. Nina di RSAS? Di dalam humas itu nanti ada indikator keluhan masyarakat. Jadi nanti di dalam indikator itu kita melihat itu keluhannya kebanyakannya apa. Jadi termasuk Somea HD Kasemah. Jadi kalau ada keluhan mengenai pasien yang judes dan sebagainya itu nanti dari humas sendiri itu mempunyai nilai bahwa ini targetnya tidak tercapai. Jadi ke dalam sistem itu seperti itu Pak. Jadi itu masuk di indikator kinerja maksudnya? Iya, di indikator kinerja dari humas tersebut. Jadi ada survei atau keluhan tentang itu bagaimana kita ramah pada pasien dan sebagainya. Nah, artinya dari sisi ini kan tentu untuk mewujudkan rumah sakit RSAS yang ramah, yang kemudian merakyat, dipercaya oleh rakyat Jawa Barat gitu, rumah sakit yang sangat besar ini tentu tidak hanya tugas humas tentu.
bagaimana kemudian bisa mensinkronkan dengan unit kerja selain humas, kemudian dengan program-program lain? Ya, kalau kita lihat tentu banyak sekali ya kendala mengenai dengan banyaknya, kan rumah sakit kita itu seperti RSCM multidisiplin ilmu dan multi masalah juga. Iya. Jadi, kita harus melakukan terus komunikasi. Jadi komunikasi internal juga memang harus selalu disampaikan kepada kita semua dengan evaluasinya tentu. Jadi kita memang banyak melakukan hal agar mereka tetap kita sampaikan monitor kita bahwa bulan ini ada keluhan seperti ini, nanti setiap tanggal 17 satu upacara kan kita melakukan pertemuan nih Pak. Itu disampaikan evaluasinya. Jadi untuk keluhan mengenai Somai HDK-SMA misalnya dari bagian ini yang terbanyak, itu disampaikan supaya mereka malu kalau tidak tercapai. Itu salah satu sistem yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Iya. Bagaimana Dok soal dukungan sebagai CEO, soal bagaimana pertama dalam hal pembiayaan penganggaran terhadap program public relation misalnya. Terus kemudian yang kedua dalam hal pelibatan humas pada sisi pengambil keputusan di RSAS seperti apa? Ya. Mengenai penganggaran tentu kita kan sebetulnya sudah mempunyai sistem di dalam RSB per 5 tahun ya Pak. Jadi per tahunnya kita breakdown itu program-program humas itu atau ya PR itu ada di dalam mungkin kaskade ketiga gitu di dalam program itu sudah berbentuk nanti ada bentuk uangnya. Jadi itu sudah kami alokasikan setiap tahun sesuai dengan program yang mereka lakukan. Kemudian tadi yang keduanya apa Pak? Soal pelibatan humas. Ya. Humas itu sebenarnya ya secara perannya banyak sekali sebetulnya. Jadi saya sadari bahwa ternyata dari segi strategi aja mereka juga PR itu sangat penting ya satu. Jadi dari untuk citra sebagainya. Di dalam manajemen kan tadi sudah masuk dalam struktural dan sebagainya. Nah salah satunya yang membantu kita di humas itu dalam misalnya gini untuk keputusannya Pak ya. Iya. Ada hal-hal yang rutin dan operasional itu keluhan, misalnya ada keluhan nih yang biasanya rutin lah pelayanan yang tidak begitu. Itu kami berikan kewenangan mereka untuk menjawab langsung humas itu. Yang itu. Jadi sesuai kewenangan. Tapi apabila itu membawa nama rumah sakit Hasan Sadikin, kemudian masalahnya kebijakan lebih tinggi, itu saya sudah membuat suatu keputusan PR-nya itu di tingkat direksi. Direksi. Jadi dalam situasi barangkali semacam krisis begitu. Ya, krisis atau hal-hal yang ya bukan krisis atau hal yang baru yang memang perlu direksi yang bicara misalnya kebijakan misalnya nanti di COVID banyak. Kalau misalnya yang menengah kami PR di sini kami contohkan ya mereka sebagai jembatan sebetulnya untuk menentukan itu. Tapi ini contohnya Pak ya, PR kami berikan kewenangan pada seperti manager on duty misalnya. Kami anggap itu PR middle manager untuk memutuskan di luar jam kerja bagaimana mereka menjembatani tanggung jawab direksi dan keputusan yang mereka ambil. Jadi saya anggap itu juga sebagai PR. Ya. Kalau demikian dari penjelasan Dr. Nina tadi, yang disebut PR itu siapa menurut Dr. Nina? Ya, sebetulnya kalau saya dari baca teori kemudian pengalaman sehari-hari, semua orang tuh sebetulnya PR Pak sebetulnya, karena selalu mempunyai komunikasi kan, mempunyai pesan yang ingin disampaikan, ada tujuannya apa dan memakai media tertentu juga ada hubungan dengan orang lain. Jadi sebetulnya semua orang PR, cuman kan kita kalau yang kita berikan kewenangan, berikan kedudukan itu tentu mempunyai kompetensi tersendiri gitu. Jadi artinya sekarang RSAS punya sekitar 3.800 tadi ada karyawan. Ya, 3.800. 308 dan komandannya ada Dr. Nina. Ya. Nah, kemudian itu kan eselon 4 ya, Dok. Jadi Kasubag Humasnya eselon 4, sementara dokter sebagai CEO itu eselon 2A. Seingat saya. Artinya ada rentang kendali. Artinya bagaimana aksesibilitas Kasubag Humas kepada direktur utama rumah sakit? Kami berikan kewenangan khusus Pak untuk Humas. Jadi untuk hal-hal keluhan itu mereka bisa langsung melalui dirut. Jadi saya memberikan kesempatan pada Humas untuk langsung berhubungan dengan saya. Kalau ada
urusan-urusan yang memang tidak perlu memakai alur-alur ke atas gitu, jadi langsung boleh dengan saya. Itu ternyata itu menurut saya itu justru memudahkan tugas saya untuk menyelesaikan. Oh, menarik. Dokter Nina, bagaimana pandangan Dokter Nina soal peran public relation secara umum atau di RSHS dalam rangka membangun reputasi RSHS sendiri? Ya. Ya itu sebetulnya kalau ingin bagus gitu, memang PR-nya itu harus mempunyai kompetensi juga sebenarnya Pak ya. Saya melihat bahwa memang PR sekarang itu ya lebih bagus lah, ada sertifikasinya dan sebagainya, itu kompetensi itu sangat membantu gitu, jadi sangat membantu. Saya lihat di rumah sakit Hasan sendiri ya Pak ya. Iya. Kalau melihat peran mereka atau melihat program mereka, itu sangat membantu rumah sakit sekali Pak, dari mulai tadi dia bisa membawakan citra di luar ya, saya percayakan untuk hal-hal tertentu, kemudian di dalam menjadi perannya menjadi jembatan untuk antar pimpinan, bisa antar pimpinan dengan pegawai juga mereka bisa, atau kegiatan mereka sendiri sangat mendukung seluruh kegiatan rumah sakit, dari mulai publikasi, kemudian acara-acara, sampai ya segala macam urusan yang berhubungan dengan media juga ya. Jadi itu sangat memudahkan urusan-urusan rumah sakit sebetulnya. Baik. Bagaimana dengan fungsi-fungsi lain, Dok? Ada pemasaran, ada promkes. Bagaimana mengatur Dokter Nina sebagai CEO di RSHS? Di Rumah Sakit Hasan Sadikin tuh promkes instalasi. Unit yang tersendiri. Jadi tugasnya berbeda. Jadi kalau promkes kami tempatkan mereka sebagai unit yang mengedukasi, memberikan promosi agar budaya kesehatan itu berubah gitu. Jadi baik ke pasien maupun ke karyawan kita sendiri atau ke pengunjung. Jadi itu mengenai kesehatan, mengenai bagaimana cara orang DM bla 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 gitu. Jadi dengan sistemnya mereka itu yang mereka pakai jadi untuk promosi edukasi agar mengubah budaya sehingga mereka lebih sehat gitu. Untuk ada fungsi pemasaran di RSHS? Pemasarannya itu sebetulnya promkes dan pemasaran sebetulnya. Jadi digabung. Iya. Iya. Dok, di bagian akhir saya ingin tanya soal pernah nggak RSHS selama kepemimpinan Dokter Nina mengalami krisis? Krisis komunikasi, krisis apa yang memang... Bentar. Pak, berhenti barusan putus gimana? Pernah nggak mengalami krisis? Selama saya? Ya. Di COVID ini Pak. Di COVID ini. COVID ini tuh banyak hoax Hasan Sadikin dari di awal, karena pasien pertama masuk Hasan Sadikin itu 26 Januari itu 30 km dari Wuhan masuk gitu. Jadi wartawan segala macam, dan itu banyak sekali hoax yang masuk, apakah menyatakan bahwa di Hasan Sadikin sudah banyak yang positif, kemudian karyawannya banyak yang terkena, atau residen yang merasa bla 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 gitu. Itu krisis humas yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan ya kami terpaksa harus dengan segera ini berlomba dengan waktu Pak. Jadi kita harus segera meng-counter ke media yang paling cepat itu ke media, bahwa itu ditugaskan kepada direktur utama. Jadi semua masukan-masukannya dianalisis oleh humas, kemudian direktur umum itu menyampaikan ke saya, Bu, ini hoax, jawabannya seperti ini, kita komunikasiin, oke. Jadi nanti bisa menyampaikan, bisa humas dengan ke web, atau secara langsung bisa direktur umum atau saya, kalau memang itu halnya penting sekali bahwa saya harus turun gitu. Jadi kita percepat untuk menjawab, meng-counter berita itu. Jadi semakin cepat ternyata semakin cepat reda juga ternyata. Itu lalu humas berarti ada tim komunikasi krisis yang dibangun tersendiri, atau kemudian humas bagian dari tim semacam tim apa krisis RSHS? Bagian. Jadi kami mempunyai tim krisis, jadi humas itu ada di dalam situ. Jadi komunikasinya dengan mereka langsung ada di dalam tim. Ada kenangan yang begitu berkesan Dokter Nina ketika menghadapi krisis pandemi COVID ini? Ya, ternyata COVID ini membuat segalanya banyak yang berubah dari segala sektor, Pak. Dan ternyata kita harus siap. Rumah sakit itu ternyata harus siap, gitu. Jadi yang dirasakan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebetulnya
sebelum ada pandemi itu dulu kita pernah menjadi rumah sakit rujukan flu burung, sehingga kita sih sudah mempunyai ruang khusus untuk isolasi infeksi gitu. Jadi begitu ada pandemi ini COVID, jadi kita sudah mempunyai ruangan itu lebih baik, jadi kita lebih baik gitu, jadi cepat gitu. Kemudian kita juga sudah mempunyai tim kan, yang dari dulu tim sampai sekarang itu masih jalan, tim KLB. Jadi kita hanya mereorganisasi, mengaktifkan kembali begitu ya? Ya, jadi dan ternyata komunikasi kalau dengan Kemkes kan komunikasinya tentulah jadi surat edaran, arahan segala sudah ada. Tapi ternyata yang saya rasakan bahwa PR kita dengan Pemda gitu, jadi hubungan baik dengan Pemda segala itu sangat berpengaruh pada kecepatan strategi kita terjadi gitu Pak. Jadi dengan gubernur tuh begitu melihat itu dia langsung datang ke San Sadikin, langsung Bu kalau pasien 30 Ibu menyimpan di mana? Kalau 50 di mana? Jadi kita langsung berembuk, wah strategi gedung ini kita pakai. Jadi zonasi alur dengan segera kita lakukan. Jadi memang PR tuh sangat mempengaruhi kesuksesan untuk bikin strategi juga Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih Dokter Nina. Saya ingin tebak kata di terakhir ini. Tapi tebak katanya, ketika saya sebutkan satu kata, dokter bisa nyambung persepsi satu atau dua kata. Misalnya saya sebutkan Dokter Nina, Dokter Nina bisa cantik gitu. Nah, saya sebutkan satu kata, Dokter Nina nyambung. Kalau saya sebutkan RSHS, Somea Hadekasema. Public Relation, sangat penting. Pemasaran dibutuhkan oleh rumah sakit. Terima kasih Dokter Nina, sukses dengan aktivitasnya sebagai komandan, sebagai nahkoda RSHS. Dokter Nina Susana Dewi atas waktunya, sukses selalu. Atas nama CEO PR mengucapkan terima kasih, dan juga Persi dan Perumahsri. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.